Pemirsa, 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menorehkan sejumlah catatan pasca pelantikan dalam sidang paripurna MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2019 lalu. Beragam prestasi dan kebijakan publik selama 2 tahun cukup mendapat apresiasi dengan beberapa catatan perbaikan. Periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo menorehkan harapan besar saat berdampingan dengan mantan Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Tidak ingin membuang waktu, pemerintah Jokowi langsung tancap gas dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai upaya menggenjot sektor ekonomi. Buktinya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur di era Jokowi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak 2015, anggaran pembangunan infrastruktur terus bertambah, bahkan hingga mencapai lebih dari 400 triliun rupiah sejak tahun 2018. Sejumlah proyek mulai dari jalan umum dan jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan, jalur kereta hingga kereta cepat dikebut pembangunannya, termasuk sejumlah proyek yang mangkrak di era sebelumnya. Presiden Jokowi pun lekat dengan sebutan babak infrastruktur terkait langkah beraninya ini. Namun di tengah upaya gerak cepat Jokowi, sejumlah kendala dan masalah turut menyertai. Pembangunan infrastruktur guna menggenjot sektor ekonomi dinilai belum dapat menyentuh sektor bawah, tidak berfungsinya sejumlah proyek seperti sepinya Bandara Kertajati, inkonsistensi kebijakan seperti penggunaan APBN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, serta membengkaknya hutang luar negeri guna membiayai pembangunan. Nah, dari ekonomi yang merata ini, jelas ekonomi keluarga di Indonesia mengalami tantangan yang luar biasa. Kendati ada kenaikan dalam perekonomian di Indonesia, tapi tetap saja itu menjadi tantangan tersendiri. Lagi pula, UKM juga tidak bergerak seperti yang diharapkan Pak Jokowi, saya rasa. Jadi tantangannya ada di sana. Ditambah dengan beberapa hal kontroversial yang masih dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi seperti keputusan untuk menggunakan APBN di pembangunan kereta cepat dan hutang-hutang yang nampaknya belum terlihat akan turun. Di sisi lain, pemerintahan Jokowi Amin juga mendapat ujian dalam hal komunikasi politik. Pemerintah dianggap masih alergi terhadap kritik terkait kasus upaya pembungkaman atau pembatasan kebebasan berekspresi sepanjang tahun 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan Kontras mencatat 26 kasus upaya pembungkaman sejak Januari hingga September 2021. Kasus ini meliputi penghapusan mural, perburuan pelaku dokumentasi, persekusi pembuat konten hingga penangkapan beberapa orang yang membentangkan poster ke Presiden Joko Widodo. Berdasarkan data Kontras antara Juli hingga Agustus 2021, terjadi 13 kasus persekusi terhadap seniman mural, 11 diantaranya merupakan penghapusan mural di berbagai daerah, 1 kasus persekusi pembuat konten mural di Tangerang, dan 1 tindakan perburuan pelaku dokumentasi mural. Selain itu terjadi 13 kasus penangkapan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Terdiri 8 kasus berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), 2 penangkapan isu kinerja institusi, 1 isu soal Papua, 1 isu soal kritik institusi, dan 3 isu mengenai kinerja pejabat. Indeks demokrasi dinilai mengalami penurunan seiring juga dengan revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan lembaga tersebut. Undang-Undang Omnibus Law yang dianggap berpaling dari kehendak rakyat serta kekuasaan yang dinilai oligarkis dan mengedepankan politik dinasti. Dari sisi politik dan hukum, ini juga masih mendapatkan tantangan yang sangat berat, terutama beberapa korupsi yang dilakukan oleh menteri-menteri Pak Jokowi. Langsung ada 2 menteri terkena korupsi dan salah satunya luar biasa
bansos yang masih sangat pasti diperhatikan dan diingat oleh masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum menjadi hal yang sangat krusial. Kebebasan berpendapat juga menjadi poin penting dalam pemerintahan Pak Jokowi. Mural-mural yang tentu saja kemudian dibalas dengan dihapusnya mural-mural oleh aparat. Belum lagi ada beberapa kritikan-kritikan dari mahasiswa yang kemudian berbalik dengan pemanggilan mahasiswa itu oleh rektorat. Munculnya aksi smackdown yang baru-baru saja terjadi juga menambah catatan penting dalam kebebasan berpendapat masa Pak Jokowi. Isu internal juga menerpa pemerintahan Jokowi Amin, khususnya kinerja menteri. Jokowi diharap lebih tegas menegur pembantunya bila tidak seirama dan lamban menerjemahkan perintah atau bergerak sendiri-sendiri hingga langkah reshuffle jika diperlukan. Sorotan terhadap para menteri Jokowi memang sempat mengerucut, apalagi setelah beberapa dari mereka terlibat kasus korupsi hingga harus berhadapan dengan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan.